Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kali ini saya akan bercerita, berbagi pengalaman yang luar biasa ya. Dengan izin Allah, saya mengajar tahsinul Quran ya, mengajar membaca Al-Quran. Biasanya saya hadir di majelis-majelis tahsin dan sebagainya. Tapi selama masa pandemi ini mengajarnya dialihkan lewat online ya. Jadi bikin grup-grup tahsin, kemudian dinamakanlah grup-grup ini dengan nama grup yaitu One Day One Ayat. Artinya satu hari satu ayat. Jadi anggota yang ada di grup itu masing-masing satu hari setor satu ayat ya. Kemudian dari setoran itu nanti saya koreksi, barangkali ada yang kurang pas membacanya atau ada yang perlu diluruskan, saya luruskan. Kaidah tajwidnya seperti ini, makhrajnya yang kurang pas, saya coba untuk mengarahkan ya. Ada satu kisah yang menarik, saudaraku semua. Di antara anggota grup ini ada seorang ibu ya, tidak saya sebutkan namanya, anggap saja namanya Ibu Bunga ya. Nah, ibu ini kenapa tidak saya sebutkan namanya, karena saya belum izin sama beliau ya. Anggap saja namanya Ibu Bunga. Ibu ini seorang mu'alaf. Beliau baru masuk Islam, kemudian ikut masuk ke grup ini untuk belajar membaca Al-Quran. Yang menarik, awal beliau masuk membacanya terbata-bata ya, karena baru belajar ya, jadi membaca itu terbata-bata. Jadi saya mengajarnya mundur, mulai dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, mundur saya, tidak dari juz 1, tapi justru dari juz 30. Dari An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, tabbat yada, sampai ke An-Naba. Setelah An-Naba selesai, baru ke juz 1, mulai ke Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, dan seterusnya ya. Jadi belajarnya mundur dulu, kemudian setelah selesai juz 30, dari awal juz pertama. Yang menarik, yang Ibu Bunga ini, beliau ketika awal masuk itu membacanya terbata-bata. Jadi bukan terbata-bata lagi, sangat terbata-bata ya. Kemudian setelah sekian lama beliau rajin setor bacaan setiap hari, sangat rajin dan sangat bersemangat ya. Kemudian pada suatu ketika, saudaraku, saya lupa di surah, saya ingat surahnya di surah Al-Baqarah ya, tapi saya lupa ayatnya. Ibu Bunga ini membaca ayat yang lumayan panjang ya, dan tidak salah, benar kaidah tajwidnya, benar secara makhraj. Ini membuat saya sangat terharu, sehingga ketika saya komen bacaan beliau ini yang tidak ada salahnya itu, saya komennya itu sambil menangis. Jadi tidak dapat saya tahan air mata saya, sehingga saya komen itu berhenti dulu. Saya tahan tangis saya, kemudian setelah merasa agak normal lagi, kuat lagi, saya komen lagi, tapi kemudian menangis lagi. Ini berulang-ulang ya. Saya menangis terus sampai akhirnya saya bisa menguasai diri, kemudian baru saya komen. Komen saya, Ibu bacaannya sudah bagus, sangat baik, tidak ada salahnya. Ini bukan saja membanggakan ya, tapi rasa syukur saya yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini Allah muliakan dari membaca terbata-bata sampai beliau membacanya lancar, dan sampai sekarang beliau membacanya lancar. Masya Allah, ini suatu anugerah. Beliau mu'alaf, masuk Islam,
terbebas dari segala dosa, dari nol lagi beliau ya, di umur yang boleh dikatakan sudah senja ya. Sangat bersyukur ibu ini. Kemudian beliau belajar Al-Quran, dan pada satu titik yang tidak salah itu yang membuat saya sangat terharu. Benar janji Allah bahwa Al-Quran ini dimudahkan buat kita untuk mempelajarinya ya. Banyak orang hafal Al-Quran, banyak orang-orang yang Allah beri kemudahan dengan Al-Quran. Dan yang lebih utama lagi, siapapun yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah beri dia dengan kemuliaan. Jadi saudaraku, dari kisah ini, meskipun Anda membaca Al-Quran dengan terbata-bata, belum mengerti kaidahnya, teruslah belajarnya, karena Allah akan membantu, Allah akan mudahkan. Seperti Ibu Bunga yang saya ceritakan kali ini. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ya untuk Ibu Bunga ini, mudah-mudahan beliau istiqomah, kemudian diterima bacaan-bacaan Qur'annya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan kelak akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi beliau pada hari kiamat. Mudah-mudahan yang mendengarkan kisah ini juga mendapatkan pahala dari Allah ya, dan bisa disampaikan kisah ini sebagai penyemangat kepada yang lainnya. Demikian kisah singkat, sederhana namun penuh dengan makna ini. Semangat membaca Al-Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.